Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. malam ini warahmatullahi kembali dengan saya ya untuk literasi bahasa Indonesia. Di literasi bahasa Indonesia itu salah satu mapel wajib untuk SNPDBC. Temuan kemarin sudah membahas teori-teorinya dan beberapa soal. Hari ini kita akan fokus pembahasan soal dari pretest yang sudah kalian lakukan kemarin. Ya, ada yang belum pretest? Yang ada di sini, apakah ada yang belum mengikuti pretest kemarin? Sudah semua. Sudah semua ya. Ya, Alhamdulillah. Kalau sudah semua, kita mulai pembahasan untuk malam hari ini tentang soal yang sudah kalian kerjakan. Masih ingat soalnya? Lupa. Kalau lihat ingat. Hmm. Ya, dan udah muncul di layar kalian? Sudah? Sudah muncul atau Belum. belum? Sudah. sudah. Sip. Ya, kita mulai ya. Langsung saja pembahasan soal tryout. Kemarin sudah sampai nomor berapa? Kalau nggak salah nomor satu sudah ya. Ingat-ingat. Yang ini, makna kata yang cetak miring. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas atau belum? Belum. Belum. Udah, kita dari awal berarti ya. Ya, kemarin kalian pretes ketemu soal seperti ini. Yang soal yang pertama makna kata yang bercetak miring. Ini ada kata signifikan, ya. Signifikan disuruh menentukan makna. Kalian akan melaksanakan TKA ya. Salah satu kisi-kisi TKA atau kerangka asesmen TKA itu kalian disuruh menentukan atau mempelajari tentang kata serapan. Ada yang tahu kata serapan itu apa? Kata serapan? Kata yang diserap dari bahasa asing atau bahasa lokal. Ya, betul. Intinya kata serapan itu kata yang diadaptasi atau diadopsi dari bahasa asing atau bahasa daerah. Bahasa daerahnya itu yang bisa bermacam-macam, bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Kutai, bisa Sumatera, Melayu ataupun yang lainnya. Itu ya. Jadi tidak hanya bahasa asing, tapi juga bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu ya, diadopsi atau sekarang dijadikan hak milik lah atau disadur dan lain sebagainya. Ya, ini kalau signifikan bahasa aslinya dari bahasa apa kira-kira? Inggris. Ya, signifikan dari bahasa Inggris. Ada yang tahu artinya? Barusan kan kalian belajar literasi bahasa Inggris, belajar vocab. Apa itu makna signifikan? Tinggi. Berarti, Ya, berarti, terus apa lagi? Signifikan berarti, berarti apa? Berarti, jadi sebenarnya Pas. signifikan itu bisa bermakna beberapa makna ya, tapi nanti harus kalian sesuaikan dengan konteks yang ada dalam kalimat itu ya. Signifikan itu bisa berarti tinggi, bisa berarti bisa bermakna berarti ataupun yang lainnya bergantung dari konteks kalimat yang diacu di situ. Kalau dalam soal yang seperti ini, soal nomor satu ini, kira-kira jawabannya apa di situ? B atau C? berarti Kenapa B. jawabannya di situ B? B. Karena, Karena lebih cocok. ya betul, karena lebih cocok dengan konteksnya. Jadi ketika kalian memaknai sebuah kata dalam sebuah kalimat, itu disesuaikan konteksnya. Tidak hanya makna kata secara leksikal, tapi juga secara kontekstualnya. Itu ya. Jadi ini termasuk materi wajib TK. Ingat-ingat kalian disuruh mengenal kata serapan. Biasanya pertanyaannya tidak hanya berhubungan dengan makna, tapi juga dengan kebakuan kata serapan. Contoh soalnya misalnya aktif. Aktif itu termasuk bahasa.
Serapan. Dari bahasa apa aktif itu? Inggris. Inggris. Penulisannya seperti apa? Activo. Ada itu kalau sudah diserap. Kalau sudah diserap penulisannya seperti apa? Menggunakan F atau V? F, Aktif. Menggunakan F atau V? F, P. F ya. Kalau aktivitas F, menggunakan F atau V? P. V. Ya, itu biasanya kalau dalam kata serapan yang ditanya kalau tidak berhubungan dengan makna, berhubungan dengan penulisannya. Jadi bisa jadi yang ditanya penulisannya ke baku atau tidaknya atau berhubungan dengan makna kata itu sendiri. Itu ya, itu materi TKA juga. Jadi bulan apa kalian TKA? Bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Ya, Maret. Ya, setelah Lebaran lah kayaknya itu. Ya, itu ya. Jadi ini salah satu materi wajib TKA harus kalian pelajari juga dari segi makna maupun dari segi penulisan. Contoh yang lain, misalnya dari segi penulisan. Kalau ini kan soal nomor satu berkaitan dengan makna, ya. Kalau soal yang berkaitan dengan penulisan, contohnya kata Jumat. Jumat penulisannya seperti apa? Itu bahasa serapan juga ya. Serapan dari bahasa Bahasa Arab. Arab. A, Penulisannya seperti apa? Jumat. Ya, ada tanda petiknya atau tidak? Ada tanda petiknya atau tidak penulisan Jumat? Yo, Jumat. Tulisannya ada tanda kapital atau tidak? A, Ya. ada, Ada. ada, Yo, ada atau tidak? Yang baku. Yang baku ada atau tidak? Jumat. Tidak, tidak. Tidak ya. Penulisan kata Jumat yang baku itu tidak menggunakan tanda petik. Langsung Jumat biasa. J-nya kapital. U-M-A-T. Langsung ya. Kenapa J-nya kapital? Nama hari. Ya, betul. Selain nama hari Dari. yang harus diawali kapital. Nama bulan, nama orang, Ya, nama tempat. betul. Nama bulan, nama orang, kitab suci, hari raya. Itu diingat-ingat ya. Harus diawali huruf kapital. Nama instansi ini juga nanti. Gelar itu juga termasuk diawali huruf kapital. Nomor satu ada pertanyaan? Beda ya. Intinya ketika kalian berhubungan dengan kata serapan seperti ini, kalian harus tahu maknanya. Kalau blank, ya kalian disesuaikan, dimasukkan satu persatu dari opsi di sini ke dalam konteks kalimatnya. Kira-kira paling cocok yang mana? Misalnya, menunjukkan usaha yang cukup hebat, menunjukkan usaha yang cukup berarti, menunjukkan usaha yang cukup tinggi. Nah, ini tinggal di konteksnya yang mana yang paling sesuai. Itu ya. Bisa ya. Ini materinya tentang kata serapan, kebakuan kata. Lanjut soal nomor 2. Ya, ada sebuah penggalan teks di sini, ada sebuah paragraf. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Ini juga masuk materi wajib TKA. Jadi kalian selain belajar untuk SNPDBIC, ikut bimbingan Ainun ini, juga sekaligus bisa untuk belajar TKA nanti untuk semester depan. Ngiras-ngirus. Kalian tahu istilah ngiras-ngirus? Pepatah ngiras-ngirus? Peribahasa ngiras-ngirus? Artinya apa? Ayo, kalian anak Jawa semua kan? Apa-apa, Kak? Ngiras-ngirus. Tahu istilah itu? Enggak. Kalau peribahasa sambil menyelam minum air, tahu? Oh, memanfaatkan apa ya? Kesempatan. Yo, yang lain coba sambil menyelam minum air. Hampir, hampir benar. Atau pernah dengar peribahasa sekali lempar dua gulung didapat, kali tembak dua burung didapat? Pernah dengar istilah itu? Sama dengan istilah ngiras-ngirus. Intinya kalian melakukan satu hal tapi bisa untuk manfaat dua hal atau lebih. Itu ya, itu namanya
ngiras ngirus, atau tadi sama dengan sambil menyelam minum air, atau tadi sekali lempar dua burung didapat. Ya, jadi kalian belajar untuk SNPDBC sekaligus belajar untuk TKA nanti. Karena TKA nanti akan berguna ketika kalian mendaftar sekolah favorit misalnya ya. Tapi nggak tahu untuk berlaku untuk uji atau tidak, belum tahu aturannya. Kayaknya tahun ini belum berlaku TKA untuk seleksi IC. Karena seleksi IC itu Februari, TKA-nya setelah Lebaran. Jadi kemungkinan TKA tidak berlaku untuk IC. Tapi ketika kalian misalnya daftar di SMA 1 atau MAN 1, itu biasanya ketika nilai TKA kalian bagus akan jadi prioritas di sana. Oh ya. Jadi TKA itu penting juga untuk kalian kelas 9. Ya, pernyataan yang sesuai dengan isi. Ini salah satu kisi-kisi TKA, materi wajib di TKA Bahasa Indonesia. Kalian harus menentukan isi dari sebuah teks, menentukan isi informasi. Pernyataan yang sesuai. Acara tahun baru desaku dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah, makanan, dan minuman yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Pernyataannya sesuai. Yang A, para pengunjung perayaan tahun baru membuang sampah di tempat sampah. Sesuai atau tidak? Tidak. Ya. Kenapa tidak? Kesadarannya tidak ada itu. Ya. Di sini ada di dalam teks kalian lihat di situ ada pengunjung langsung meninggalkan. Ya. Nah, ini tidak ada kesadaran juga bisa ya. Kemudian yang B, banyak pengunjung yang datang di acara tahun baru. Betul ya. Ya. Kemudian yang C, acara perayaan tahun baru dirayakan dengan meriah dengan mendatangkan artis ibu kota. Kenapa poin C salah? Kenapa opsi C salah? Tidak disebutkan mendatangkan artis ibu kota. Betul ya, tidak ada kata artis ibu kota di teks yang ini. Betul ya. Jadi hanya meriah, meriahnya betul di kalimat pertama itu meriah. Tapi artis ibu kotanya nggak ada di sini, nggak dijelaskan dalam teks. Yang D, banyak sampah makanan dan minuman yang dibawa pengunjung setelah perayaan tahun baru. Ini juga salah ya. Jadi langsung pulang itu di situ dijelaskan dalam teks, pengunjungnya langsung pulang, tidak membuang sampah pada tempatnya ataupun tidak membawa sampahnya. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Ketika ketemu soal seperti ini sebenarnya tidak sulit. Yang penting kalian fokus, kalian konsentrasi, pasti akan bisa menjawab soal seperti ini dengan baik. Soal seperti ini masuk kategori tekstual. Soal tekstual itu jawabannya pasti ada dalam teks. Nanti kalau kalian belajar sudah belajar tentang materi TKA, bahasa Indonesia itu ada 3 poin atau 3 hal. Yang pertama ada tekstual, inferensial, kemudian yang terakhir apresiasi dan evaluasi. Jadi ada 3 tipe soal, ada 3 grade soal untuk TKA ya. Tekstual itu yang paling mudah, jawabannya ada dalam teks. Inferensial itu ada dalam teks, juga ada di luar teks. Ada teks dan ada konteks. Yang terakhir, itu yang lebih sulit karena berhubungan dengan apresiasi dan evaluasi. Itu kaitannya dengan logikamu, pendapatmu, pandanganmu, solusimu terhadap suatu permasalahan yang ada dalam teks. Itu TKA ya, ini sambil membahas TKA karena kalian sudah kelas 9. Saya ini tekstual ini soal yang paling gampang lah. Kalian cukup fokus kok, bisa. Yang fokus dan cermat. Soal nomor 3. Ini ada teks sastra. Di dalam TKA juga ada 2. Di SNPDBC ada 2 jenis teks. Ada teks sastra atau teks fiksi dan yang kedua teks non fiksi. Kemarin sudah sempat kita singgung ya.
teks fiksi dan teks non fiksi, sastra dan non sastra. Bagian nomor 3 ini termasuk bagian teks fiksi atau sastra. Ya. Ketika soalnya berhubungan dengan teks fiksi atau teks sastra, pasti yang ditanyakan tentang unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Ada dua hal itu pasti ya. Jadi kalian wajib mempelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari prosa. Dalam hal ini cerpen, novel, fabel, ataupun kelas SMP itu ada materi tentang legenda atau dongeng ya. Jadi salah satu dari itu pasti muncul nanti di soal A ataupun SNPDBC ya. Ya, masih ingat kan unsur intrinsik itu apa saja? Masih ingat? Pertemuan sebelumnya kayaknya sudah pernah kita bahas. Masih. Coba apa saja? Wih. Tema, tokoh dan penokohan, alur atau Alur. plot, Latar belakang. latar setting, amanat, sudut pandang dan gaya bahasa. Ya, hampir sempurna ya. Intinya ada 7 unsur intrinsik yang harus kalian kuasai. Tema, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, alur, dan seterusnya ya. Ada 7 unsur intrinsik yang harus kalian pelajari, harus kalian kuasai. Dan salah satunya pasti muncul dalam soal SNPDB ataupun TKA. Ya, ya ini kan unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu kalau muncul pun akan sedikit karena berhubungan dengan nilai ataupun latar belakang pengarang. Itu ya. Langsung kita kembali ke soal sini. Ya, kita baca teksnya. Acara tahun oh bukannya ini ya. Lanjut tadi nomor lanjutnya ya. Ini ya. Benar yang ini ya. Tadi yang itu kan sudah tahun baru. Di hutan lindung di Amerika Serikat ada dua binatang yang selalu berteman bernama bee dan bear. Mereka selalu bekerja sama untuk mencari makan. Bir menunjukkan letak bunga yang terdapat nektarnya dan dia akan membuat madu untuk bir. Sebab itu mereka berteman. Sebenarnya banyak binatang di hutan lindung tersebut yang benci kepada bir karena bir emosi, tapi bir tetap berteman dengan bir. Emosi ya kalau birnya. Pada waktu itu, Bir mempunyai cadangan madu yang banyak untuk Bir karena hari ini Bir berulang tahun. Bir merasa terharu dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan perhatian Bir. Bukti yang menyatakan latar suasana. Latar suasana ya. Latar itu ada 3, apa saja? Latar waktu, latar Hmm. tempat, latar suasana. Betul, ya ada 3 ya, 3 ya. Tempat, waktu, suasana. Betul. Ini yang menyatakan suasana. Kenapa jawabannya D? Kenapa kalimat nomor 4 itu dianggap menyatakan suasana? Suasana apa yang muncul di kalimat nomor 4 atau di paragraf terakhir itu? Ayo, suasana apa yang muncul di kalimat nomor 4 atau di paragraf terakhir di situ? Kenapa jawabannya D? Haru. Iya, Haru. ada kata haru di sini ya. Jadi suasana yang paling menonjol dalam cerita ini antara kalimat 1 sampai nomor 4 ini jawaban yang paling tepat itu ada suasana haru di sini ketika eh, B berulang tahun. Nah, Bir berulang tahun. Bisa ya, soal seperti ini ya. Intinya ketika ketemu soal prosa, kalian harus tahu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Harusnya ada masalah. Lanjut. Nomor 4. Teksnya masih sama ya. Soalnya beda. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut. Nah, ini masuk ke dalam, kalau dalam TKA itu masuk ke evaluasi. Oh, apresiasi dan evaluasi. Ya, kira-kira yang mana? C. C.
Hmm? Ya, jawaban saya kenapa C? Jawabannya justru sudah muncul, sudah ada jawabannya. Kenapa? Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan D? Iya tuh. Menyikapi apa sih namanya kuy? Saya enggak bir yang emosi, B-nya tetap sabar. Ada yang lain? Yang lain coba. Kenapa jawabannya C? Bir jangan dilawan, itu nggak sesuai ya dengan isi teks dan bukan hal yang bagus. Kemudian B, B binatang yang sabar. Kenapa ini kurang tepat? Padahal isinya kan sesuai atau tidak ini bir, B sabar tidak, yang tidak sabar itu yang bir ya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Kemudian yang D, B dan bir mencari makanan masing-masing itu malah tidak sesuai ya. Apa jawabannya C? Karena yang ditanyakan tentang komentar, pendapatmu, pandanganmu terhadap isi yang ada dalam teks ini. Jadi kalau berhubungan dengan komentar, berarti berhubungan dengan kalimat-kalimat pendapat, kalimat-kalimat opini. Ya, opininya yang paling sesuai itu yang C. Dapat ditiru. Dapat ditiru itu berarti subjektif, ya. Jadi pandangan seseorang. Ini bisa bermacam-macam pandangannya, tapi disesuaikan dengan isi teks. Soal seperti ini termasuk soal yang agak sulit, ya, yang tingkat kesulitannya cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Karena ini subjektif, setiap orang itu bisa mempunyai komentar atau pandangan yang berbeda-beda. Jadi biasanya jawabannya opsinya mirip-mirip. Kebetulan kalau ini nggak mirip-mirip ya, tapi nanti kalian akan ketemu soal yang tipe seperti ini, tapi opsi-opsinya mirip-mirip semua. Kalian disuruh memberikan pandangan, disuruh memberikan pendapat terhadap suatu pembahasan yang ada dalam teks. Ini tipe soal yang agak sulit sebenarnya, ya. Karena subjektif, setiap orang itu mempunyai pandangan masing-masing. Tinggal PR kalian atau tugas kalian itu menentukan yang paling terkait dengan teks, yang paling sesuai dengan pembahasan. Bisa soal seperti ini kira-kira? Saya, ada saya, lanjut kalau bisa. Ini berapa yang hadir kalian? Dikit kayaknya. Oh, dua. Full ya, full hadir. 20. Lanjut ya, bisa soal seperti ini harusnya tidak masalah. Kebetulan bisa. Ini soal selanjutnya nomor 5. Ini ketemu lagi soal prosa. SNPDB tahun ini itu separuh prosa dan separuh sastra, separuh non sastra, separuh fiksi, separuh non fiksi ya. Soal tahun sebelumnya 2024 itu sastranya sedikit, fiksinya hanya 20% paling. Tahun ini termasuk yang soal sastranya banyak. Sastra itu ya bisa puisi, bisa prosa, bisa drama. Tahun ini termasuk yang banyak separuh-separuh. Dari 25 soal, itu hampir sastranya belasan. Separuh lah. Teks fiksinya, non fiksinya juga separuh. 50-50. Jadi tidak ada salahnya kalian mendalami materi sastra. Ya. Tidak bisa, tidak biasa aku berlibur dengan keluarga. Kebahagiaan ini hanyalah karena anak yang hidup di tengah keramaian Jakarta. Berangkat subuh dan pulang tengah malam dari kantornya. Ada kejenuhan dalam tugasnya yang rutin, membuat ia mengambil keputusan berlibur kembali bersama orang tua. Yang biasa masuk kantor dan pulang kantor selama puluhan tahun, kerap kali lupa cuti.
karena tidak tahu apa yang harus dilakukan waktu cuti. Ini aku duduk di tepi lautan Hindia, menyaksikan ombak memukul-mukul pantai, senja turun ke tepi laut, matahari memerah dan bundar, cahaya keindahan Tuhan yang mengesankan ratusan orang, dan berbagai bangsa terpaku di atas batu-batu. Matanya apa nih? Kenapa jawabannya C? Di situ sudah ada jawabannya C. Kenapa enggak jawabannya enggak A? Kerap kali lupa cuti. Ya, jawabannya A itu kan kalimat nomor satu ya. Nomor satu itu kan sampai sini. Tidak biasa aku berlibur dengan keluarga itu tidak menandakan pekerja keras ya. Pekerja keras itu ditandai masuk kantor dan pulang selama puluhan tahun. Kerap kali lupa cuti, tidak tahu apa yang harus dilakukan waktu cuti. Nomor satu jawabannya bukan ya. Kalau walaupun ini di sini misalnya berangkat subuh pulang tengah malam, itu bisa juga masuk kategori kerja keras. Tapi lebih tepat lagi yang opsi ketiga atau kalimat ketiga. Kantor selama puluhan tahun, lupa cuti, ini menandakan kerja keras. Oke ya, bisa ya tahu seperti ini ya. Watak atau penokohan atau karakter. Ya, penokohan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, atau bisa secara tersirat atau tersurat. Secara langsung, misalnya ketika di situ disampaikan seorang tokoh Tony misalnya, seorang tokoh Tony itu seorang yang sombong. Ada kata sombong di dalam teksnya. Di sini ada kata sombong. Berarti itu penyampaian karakternya secara tersurat atau secara langsung. Tapi ketika penyampaiannya itu secara tidak langsung, contohnya di sini, ini teks yang penyampaiannya secara tersirat atau secara tidak langsung. Ini tidak ada kata kerja keras ya. Kalau kalian cermati kalimat satu, kalimat pertama sampai terakhir, ini tidak ada kata kerja keras atau pekerja keras. Tidak ada kan? Nah, ini namanya penyampaian karakter atau tokoh secara tersirat, tidak secara langsung oleh pengarang. Nanti tokoh itu juga dibagi menjadi apa? Dua secara kepentingannya. Tokoh utama dan tokoh apa? Sampingan. Ya, tokoh sampingan atau bahasa lainnya apa tokoh sampingan? Tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh sampingan itu bahasa lainnya apa coba? Ayo, tokoh sampingan bahasa lainnya apa? Pelengkap, Apa? pelengkap. Apa? Kurang, yuk yang lain. Coba tokoh sampingan itu bahasa lainnya apa? Bahasa dalam sastranya itu apa? Bahasa dalam perfilmannya itu apa? Tokoh sampingan. Ya, tadi tokoh utama, nanti akan kita... Figuran, Apa? figuran. Figuran. Betul ya, bukan figura ya. Figura itu yang untuk nempel foto itu figura. Kalau figuran, ya itu yang tadi, tokoh pelengkap. Tuh ya. Ya, yang paling sering ditanyakan ya tentang tokoh utama. Ada beberapa cara menentukan tokoh utama. Kira-kira apa sih kategori atau karakteristik dari tokoh utama itu? Kalau figuran nanti akan otomatis terjawab ketika kalian tahu eh, karakter dari tokoh utama atau ciri-ciri tokoh utama. Ciri-ciri tokoh utama Sering muncul. sering muncul. Betul, apalagi selain sering muncul. Tokoh utama bisa dilihat dari Terlibat mana? konflik. Apa? Terlibat konflik. Wataknya. Ya, banyak terlihat terlibat konflik. Terus
Wataknya tidak menjawab wataknya. Watak yang seperti apa? Baik. Ya, tokoh utama itu tidak selalu baik ya, yang perlu kalian ingat. Jadi tokoh utama itu tidak selalu tokoh yang baik. Ketika tokoh itu sering disorot, tadi ada yang menjawab sering mengalami konflik, itu salah satu karakter utama, ciri karakter utama. Jadi kadang orang jahat pun ketika di situ sering terjadi konflik, sering disorot, sering diceritakan, itu masuk kategori tokoh utama, ya. Apalagi selain tadi sudah dijawab. Ada tokoh yang sering muncul, tokoh yang sering mengalami konflik. Satu lagi apa? Ciri tokoh utama? Ayo apa? Ayo, dilihat dari apa? Ini ada yang menjawab di chat. Coba saya buka chatnya. Oh ya, menjawab yang tadi. Apa ya? Dilihat dari apa tokoh utama? Bisa dilihat dari judul ya. Judul itu juga nanti menjadi ciri tokoh utama. Contohnya judulnya Dilan. Pernah membaca novel Dilan? Nonton lah, nonton film Dilan udah pernah? Nah, Nah ya, Pernah, nah pernah. itu judulnya novel atau filmnya itu Dilan. Pasti tokoh utamanya Dilan, bukan Budi atau bukan Putri ya, karena tokoh utamanya Dilan. Jadi tokoh utama itu bisa dilihat dari judul juga. Contohnya kalau zaman dulu ada Siti Nurbaya, pernah ya? Banyak ada contohnya Cokro Aminoto misalnya kalau kalian pernah baca. Dan banyak lagi. Jadi ketika dalam judulnya itu nama orang, pasti nama orang itulah dijadikan sebagai tokoh utama. Ya, nggak mungkin ketika judulnya Siti, tapi tokoh utamanya bukan Siti. Itu judul yang salah, berarti judul yang kurang tepat. Ketika menuliskan judul cerpenmu atau novelmu itu dengan nama seseorang, pastikan orang tersebut sebagai tokoh utama. Ya, itu perwatakan atau penokohan. Tidak ada masalah ya. Lanjut soal selanjutnya. Bentar, ini kok lewat. Lanjut ini. Baca dulu. Kenapa jawabannya C? Ini muncul jawabannya di situ. Sudah dibaca ya. Nah, ini kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Ini kalau dalam pembahasan, dalam soal bahasa Indonesia, itu termasuk aspek menulis. Kebetulan TKA itu ada dua aspek yang diujikan nanti. Ada aspek membaca dan aspek menulis. Dalam bahasa itu ada empat aspek yang dipelajari dalam bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ataupun bahasa yang lainnya. Pasti pokok pembahasannya ada empat. Ada membaca, nulis, kemudian apa lagi? Berbicara, yang terakhir mendengarkan ya. Jadi empat aspek kebahasaan itu pasti kalian pelajari di pelajaran bahasa apapun ya. Membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada reading, ada listening, ada apa? Speaking, kemudian satu lagi apa ya? Listening ya.
Ada 4 aspek pembahasan. Kalau dalam soal TKA yang besok akan kalian kerjakan itu hanya ada 2 aspek. Nggak ada listeningnya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun kayaknya tahun ini juga nggak ada listeningnya. Kalau dulu ketika zaman UN itu masih ada listening, mendengarkan. Sekarang nggak ada ya. Jadi hanya membaca dan menulis. Reading dan writing kalau di bahasa Inggris ya. Ya, contoh soal yang berhubungan dengan menulis itu biasanya ada titik-titiknya seperti ini. Jadi masuk kategori aspek menulis ya. Selain ada titik-titiknya juga ada mengurutkan. Mengurutkan seperti ini termasuk aspek menulis. Yang membaca seperti apa ya tadi contohnya ini komentar apa, isi teks, ide pokok, itu aspek membaca. Ingat ya, di TKA juga ada 2 aspek nanti menulis dan membaca. Ya, batik telah dikenal sejak zaman Majapahit. Bahkan bisa lebih lama sebelumnya yaitu masa kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno itu Mataram Hindu ya. Kalian belajar sejarah enggak di MTs di S? Belajar. Belajar kan? Tahu Belajar. Mataram kuno kan? Iya. Mataram kuno itu Mataram yang belum Islam karena Mataram di Indonesia itu ada 2, Mataram kuno dan Mataram Muslim. Mataram Muslim itu yang sekarang masih berdiri di Jogja dan di Solo. Nah ini ada anak Sanjomerto kan kalian, yaitu ada prasasti dari Mataram. Ya. Itu prasastinya kalau dulu zaman saya SD itu sering untuk main di situ. Sekarang diduplikat di pinggir jalan. Dan nanti kalau kalian main ke teman kalian yang di Sojomerto itu lihatlah prasasti. Itu prasasti dari Mataram, dari zaman kerajaan Mataram. Ya. Benar-benar ada prasastinya. Kalian tahu prasasti kan? Batu bertulis itu ya. Dan tulisannya tulisan kuno bener. Saya zaman SD mainnya ke situ. Sekarang diduplikat, ada yang besar untuk simbolik, untuk foto-foto dan lainnya, untuk nongkrong di situ. Yang anak Jember tuh siapa ya kemarin? Saya lupa ini. Ikut enggak? Ikut bimbel enggak? Siapa sih namanya? Prabu ya, Bu? Prabu Petong Raja Hmm. Wali. Ya, Ada, ikut bimbel enggak, Prabu? Ikut-ikut, ikut Oke, ikut dia. ikut. Tuh. Tahu tahu isinya enggak kamu? Enggak tahu. tahu. Tahu ya bagus, harus tahu ya. Ini Mataram kuno. Itu Mataram kuno itu yang lama ya, Mataram yang belum Muslim. Karena Mataram yang terakhir yang masih berdiri sampai sekarang di Solo dan Jogja itu Mataram Muslim ya. Ada 2 Mataram di Indonesia. Arca para dewa bisa dijumpai di candi Hindu maupun Buddha seperti candi di Prambanan. Titik-titik jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Karena C nyambung dengan kalimat Selanjutnya, setelahnya ya. Jadi ketika kalian ketemu titik-titik seperti ini, ketika kalian disuruh melengkapi sebuah teks, sebuah kalimat, kalian harus lihat sebelum titik-titik dan setelah titik-titik. Kalian sambungkan, kalian hubungkan titik-titik itu dengan sebelum dan setelah titik-titik. Itu ya. Nah, ini termasuk apa? Kohesi dan koherensi materinya ya. Kalian cermati di sini ada arca para dewa di opsi C. Si arca para dewa dilanjutkan di kalimat selanjutnya, berarti nyambung ya antara C dan kalimat terakhir ini nyambung. Jadi itulah kenapa jawabannya C. Karena C dengan kalimat sebelumnya masih berhubungan. Hubungannya dilihat dari mana? Ada kata yang diulang di sini. Ada apa namanya kemarin penanda kohesi? Ada konjungsi. Kemudian ada repetisi. Ini namanya repetisi. Ada kata yang diulang, ada kata yang diulang beberapa kali dalam sebuah teks atau sebuah paragraf itu namanya repetisi. Repetisi itu sebagai penanda hubungan, penanda kepaduan, ya. Ingat ya, jadi kalian kalau harus melihat kalimat sebelumnya dan setelah titik-titik.
Kalau dalam bahasa Inggris itu ada soal yang berhubungan dengan reverse to reverse to. Masih sering muncul tidak soal seperti itu zaman sekarang? Saya nggak belajar bahasa Inggris lagi. Sering muncul? Kalian pernah ketemu soal reverse to itu di bahasa Inggris ada nggak? Pernah, pernah. Pernah ya? Dulu kalau zaman saya sekolah itu di SMP dan SMA itu soal wajib bahasa Inggris itu pasti berhubungan dengan itu. Kata acuan ya. Reverse to apa, reverse to apa. Itu soal yang termasuk mudah kalau dalam bahasa Inggris kalau menurut saya ya. Karena bisa dikira-kira. Bisa ya ini ya. Jadi kalian cermati sesudah titik-titik dan sebelum titik-titik. Lanjut, ini mengurutkan. Ini juga termasuk aspek menulis. Dibaca dulu. Kenapa jawabannya A? Ayo, kenapa jawabannya A? Kalian total satu angkatan berapa sih? 50 ya? Ada 50 kalian? 36. Nah, yang ikut 20. Itu lumayan lah. Gak beruntung. Ayo, kenapa jawabannya A itu? Terakhirnya 4. Memadukan rangkuman. Memadukan rangkuman. Kenapa terakhirnya nomor 4? Biasanya merangkum itu terakhir. Hmm. Terus ada alasan lain? Coba yang lain. Kenapa jawabannya A? Kenapa diawali nomor 3, enggak nomor 4 atau nomor 5? Ini kan ada opsi A, 3, B, 3, C, 4, D, 5. Kenapa diawali nomor 3? Kira-kira kenapa? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 5? 4 sudah pasti bukan ya. Karena kita 5 harus juga pasti. menentukan. Nah, menuliskan pendapat pribadi, tanggapan isi atas buku. Nah, ini kan nggak bisa menanggapi kalau tidak didata dulu bukunya. Nah, ini jawabannya pasti diawali nomor 3. Kemudian tinggal urutannya disesuaikan yang mana antara 254 atau 425. Kenapa jawabannya 2 dulu, enggak 4 dulu? Berapa setelah 1, 2? Bukan setelah 1, 4. Karena harus tahu poin-poinnya. Ya, kalian cermati di situ nomor 1, meringkas atau mencatat bagian-bagian penting isi buku. Di kalimat nomor 1 ada kata bagian-bagian. Kemudian diulang lagi di kalimat nomor 2. Itu namanya apa tadi pengulangan tadi? Ayo, barusan tok pengulangan. Nih ada arca para dewa. Arca para dewa. Pengulangan tadi disebut sebagai apa? Re? Reparasi kok ya? Repetisi. Repetisi, betul. Ya, repetisi, pengulangan. Misalnya di dalam sebuah paragraf itu membahas tentang banjir. Kalimat 1 ada kata banjir, kalimat 2 ada banjir, 3 banjir, 4 banjir. Nah, kata banjir itu disebut sebagai repetisi atau pengulangan kata. Ya, dalam konteks paragraf atau benar ya, kalau soal seperti ini harusnya tidak terlalu sulit, yang penting kalian cermat, jangan terburu-buru, hubungkan antar kalimatnya. Pasti hubungannya berkaitan dengan repetisi ataupun berhubungan dengan konjungsi. Nah, ini ada isi buku, ada isi buku. Pokoknya ada buku, ada buku. Ada repetisi dalam pembahasannya. Lanjut. Nah, ini. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut.
Kenapa jawabannya B? Bukan B ini salah nih, kuncinya salah ini. Apa jawabannya benar nih? Ini bukan B. D. Ya, yang paling cocok apa nih? Melibatkan. Betul. Ya, gedung itu direnovasi dengan melibatkan ya. Kalau menyibukkan pasti bukan, menampilkan juga bukan, menjadikan juga bukan. Jawabannya yang paling benar D, melibatkan. Lanjut ya. Nah, error, nomor. Bentar, error. Bentar, masih error. Share screen-nya hilang? Hilang ya? Ya, Enggak. masih kelihatan. Masih Enggak, kelihatan? enggak. Di Enggak. saya Aman. hilang. Bentar. Tidak muncul lagi? Sudah. Sudah dari tadi. Nah, dari tadi. Bahasanya nggak muncul. Nah, masih error lagi. Sudah muncul ya? Nah, Ya, Udah. lanjut. Berarti nomor selanjutnya. Kalimat utama. Ini kalimat utama pasti muncul. Apa itu kalimat utama? Kemarin sudah ya kayaknya, ya? Kalimat utama, Kalimat. kalimat yang paling menjadi inti. pembahasan utama yang nantinya akan dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Jadi dalam sebuah kalimat, dalam sebuah paragraf itu ada beberapa unsur. Yang pertama kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan penjelas. Kalimat utama biasanya ada di awal ataupun ada di akhir. Kalau kalimat utamanya di awal namanya paragraf apa? Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal namanya paragraf apa? Deduktif. Betul ya, diduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Kalian cermati di sini kenapa jawabannya A? Kenapa ini deduktif? Langsung terlihat intinya. Ya, karena inti pembahasannya di kalimat nomor satu ini. Di kalimat nomor satu ini membahas tentang menurunnya prestasi olahraga ya. Dan nomor dua ada sebab pertama. Tiga, sebab selanjutnya. Empat, dan seterusnya. Itu menjelaskan kalimat-kalimat atau memaparkan atau merinci dari kalimat nomor satu. Jadi yang paling umum di sini, yang paling pokok, yang paling utama itu kalimat nomor satu. Jadi jawabannya saya itu pokok sekarang. Soal selanjutnya tentang ide pokok. Dari baca ya. Apa ini? Penyebab prestasi sekolah, pembinaan orang yang tidak berkesinambungan, prestasi anak menurun, penyebab prestasi sekolah menurun. Kenapa jawabannya D, bukan C ataupun bukan A, yang B itu bukan ya. Ide pokok itu sifatnya umum, harus mencakup semua. Ide pokok itu harus Umum. tidak boleh ide pokok itu hanya mewakili salah satu kalimat tok ya. Pokok itu harus mewakili secara keseluruhan. Kalau penyebab prestasi sekolah itu malah lebih umum, tapi
kurang sesuai, lebih sesuai yang menurunnya. Ini tidak sesuai dengan pembahasan. Ini umum, yang paling umum sebenarnya A. Tapi kenapa A salah? Karena ini nggak jelas. Penyebab prestasi sekolah naikkah atau turunkah? Tetapkah? Itu kurang jelas. A itu kurang sesuai pembahasan. Umum tak? A umum, tapi tidak sesuai. Yang B, tidak berkesinambungan. Itu hanya mewakili kalimat nomor 2 tok. Yang C, penyebab prestasi anak menurun. Di sini pembahasannya bukan tentang anak ya, bukan tentang siswa, utamanya tentang sekolah. Kalau kalian cermati di sini ada kata sekolah. Jadi bukan prestasi anak menurun, tapi prestasi sekolah yang menurun. Ini kalau kalian nggak teliti, kalian bisa terjebak C ya, karena sama-sama ada prestasi menurunnya. Tapi kalau kalian teliti, harusnya menjawab D, karena di sini pembahasannya tentang sekolah, bukan tentang individu atau anak tertentu. Itu ya, 18, di sana nomor itu, ada yang tanyakan nomor 11? Tidak. Ya, lanjut ke nomor selanjutnya. Simpulan. Tadi itu pokok, sekarang simpulan. Dibaca dulu, diingat-ingat. Kenapa jawabannya C di sini? Ayo, kenapa jawabannya C? Karena mencakup Dan kalian semuanya. perlu cermati, simpulan itu karakternya mirip dengan ide pokok. Simpulan itu sifatnya umum, harus mewakili semuanya. Tidak boleh simpulan itu mewakili sebagian tok. Biasanya bedanya simpulan dan ide pokok itu simpulan jauh lebih panjang dibandingkan ide pokok. Simpulan bisa berupa kalimat, bisa berupa klausa, tapi seringnya berupa kalimat. Ketika simpulan itu secara langsung, itu biasanya paragraf induktif. Jadi ketika kalian ketemu paragraf induktif, itu penyimpulannya secara langsung atau secara tersurat. Biasanya di akhir ya. Jika simpulannya di akhir ada kata jadi, oleh karena itu, maka, nah itu penyimpulan di akhir paragraf itu secara langsung. Tapi ketika di situ nggak ada penyimpulan secara langsung, berarti kalian harus menyimpulkan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Kira-kira membahas tentang apakah itu? Jawabannya C. Kota gede terkenal dengan perak. Kenapa bisa disimpulkan kota gede, kota perak? Mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Nah, kalau yang A, tahun 70-an, bukannya itu hanya mewakili kalimat terakhir. Perhiasan dari perak sangat menawan. Jadi simpulan itu biasanya tidak subjektif ya. Di situ ada kata menawan nggak di situ dalam teks? Ya ya. Kota gede dengan peraknya betul. Itu secara umum pembahasannya tentang itu. Mancanegara sering ke kota gede. Itu ada pembahasannya tapi tidak mewakili keseluruhan. Jadi yang paling mewakili keseluruhan itu yang opsi C. Satu soal lagi. Dua soal nih. Yang dibaca dulu, diingat-ingat. Kenapa opsi C itu tidak baku? Harusnya apa? Dengan siapa? F. F bukan P. Betul ya, menggunakan F. Ada yang keturunan Sunda di sini? Gak ada ya? Sultan, Sultan. Ya, kalau Sunda itu biasanya F itu yang dibaca P, V juga Alma. dibaca P, ya.
Ya, ini yang tidak baku, ini yang C, ini juga kata serapan ya. Tadi ya, seperti yang pertama kita bahas, kata serapan itu yang ditanya bisa berhubungan tentang kebakuan, bisa juga berhubungan dengan apa? Maknanya ya. Kalau yang ini berhubungan dengan kebakuan. Ya, jawabannya futsal benar ya. Tulisan aslinya FOT ya. Futsal. Setelah diserap menjadi FUT. Ya, kenapa? Ivan, harus saja. Atau kemudian zero, sip. Ya. Kemudian yang A, penulisan aslinya team. Ya, setelah diserap menjadi tim. Tim itu penulisan yang baku, futsal juga baku. Februari itu kalau tulisan aslinya menggunakan Y dan menggunakan F. Tapi setelah diserap F. Februari biasa ya. Februari bukan Februari. Dulu kalau orang kampung itu menyebutnya Februari. Ada yang pernah mendengarkan orang kampung, orang tua zaman orang-orang tua lah menyebut Februari bukan Februari. Pernah dengar itu kalian? Pernah. Pernah. Nah, kalau orang Pekalongan daerah gunung, Batang daerah gunung, itu pasti orang tuanya nyebutnya Februari, bukan Februari ya. Februari. Kalau orang sini sih harusnya sering mendengar kata itu. Kalau orang tua yang mungkin dari bapak kamu atau Pak D atau simbah-simbah kamu pasti nyebutnya gitu. Februari ya, bukan Februari. Nggak ada R-nya, R-nya itu hilang. Ada orang sini seringnya gitu. Pertandingan nggak ada masalah ya, jawabannya yang tidak sesuai itu opsi C. Satu lagi nomor 14, pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas tentang unsur fisik dan unsur batin puisi. Karena materi puisi itu termasuk materi yang jelimet ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas itu. Terakhir, konjungsi yang tepat. Nah, ini sekalian untuk PR kalian ya. Ya, konjungsi yang tepat ini gampang jawabannya apa ini? Taman Nasional berfungsi Untuk untuk ya PR-nya, yang dikatakan PR-nya kalian mencari jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Ya, PR kalian. Pertemuan selanjutnya kita bahas dan saya tanyakan ke kalian. Itu ya. Apa PR-nya? Jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Karena jenis konjungsi ada juga yang berdasarkan letaknya. Itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada. tidak. Ya, sudah jam 9. Selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.